Kita bikin snack asin hari ini. Aku bikin chicken pie dan aku bikin dalam bentuk cetakan pie yang kecil-kecil supaya bisa kita makan-makan cantik untuk satu orang satu-satu gitu ya. Dan bahan utama yang digunakan untuk membuat pastrinya adalah kita gunakan butter. Di sini gunakan butter yang dingin ya teman-teman. Dan ini kita timbang dulu butter yang akan kita gunakan. Nanti semua ukuran resepnya ada di description box. Ini setelah butter, kita juga akan menggunakan tepung terigu, dan tepung terigu yang digunakan selalu aku menggunakan di sini tepung terigu serbaguna. Jadi ini aku pakai ya teman-teman, dan kita timbang dulu semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tahap pertama, yaitu membuat kulit pastrinya. Kulit pastry ini bisa kita siapkan 1 malam sebelum untuk kita sajikan dalam sebuah acara. Jadi kita bisa bikin semalam sebelumnya dan kita bikin isiannya juga keesokan harinya, itu boleh banget ya teman-teman. Jadi ini sangat mudah apabila kalian harus membuat dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kita bisa siapkan kulitnya dulu, pastrynya dulu terlebih dahulu, dan kita buat 1 hari sebelumnya. Untuk membuat kulit pastry ini dibutuhkan 5 bahan, yaitu butter, kemudian ada tepung terigu, air es, kemudian garam, dan 1 butir telur. Ini kita potong-potong dulu biar gampang diaduk nanti pastrynya. Kita potong kecil-kecil dulu, baru kita masukkan ke dalam tepung terigu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kulit pastry untuk diisi bahannya manis, kita menggunakan tambahan gula pasir di dalam kulit pastry. Tapi kalau untuk snack asin kita tidak perlu menambahkan gula ya. Nah, setelah 3 bahan ini masuk dalam satu wadah seperti ini, kita mulai campur merata. Kita tidak menggunakan tangan ya teman-teman, karena pastry itu harus suhunya dingin, sedangkan tangan kita itu suhunya panas. Jadi gunakan pisau pastry, atau jika tidak punya, aku juga menggunakan garpu seperti ini. Kita aduk sampai dia berbutir-butir seperti pasir. Terus kita aduk sampai benar-benar tercampur butter dan terigu juga garamnya. Suka ada yang bertanya, apakah boleh pakai margarin? Tentu saja boleh. Dan jelas kalau menggunakan butter itu kan terbuat dari lemak susu, jadi rasanya lebih rich dan enak sekali. Sedangkan kalau margarin hanya mengandung lemak saja. Dan untuk hasil butter dan margarin ini juga crunchy-nya beda. Untuk margarin itu lebih cenderung kering, tapi kalau menggunakan butter itu crunchy-nya, crust-nya itu beda. Kalian bisa buktikan sendiri dan sesuaikan selera aja menggunakan butter atau margarin. Nah, setelah kelihatan semua bahan menyatu seperti ini, berpasir butir-butir seperti ini, kita boleh tambahkan 1 bahan berikutnya, yaitu telur. Kita masukkan 1 butir telur dan kita campur lagi dengan garpu seperti tadi.
Berikutnya setelah ini telurnya nyatu, kita masukkan bahan berikutnya yaitu air es. Kita menggunakan air es karena memang untuk membuat pastry itu suhunya harus dingin ya. Jadi di rumah pun kalau bisa dapur kalian jangan panasan, jadi dingin ya. Jadi kita gunakan air es. Ini kita tambahkan sampai aku bikin air es ditambah es batu biar dingin, bener-bener dingin ya. Karena adonannya atau doughnya udah mulai berat seperti ini, bisa kita beralih menggunakan spatula dan kita aduk sampai rata nyatu. Nanti adonan ini kita istirahatkan lagi di kulkas selama 30 menit. Nanti setelah ini kita bungkus dalam sebuah plastik, kita tutup plastik, lalu kita masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit supaya benar-benar dia set. Sambil menunggu 30 menit kita siapkan cetakannya. Ini seperti ini yang aku punya. Kecil besarnya bisa kalian sesuaikan, mau sedang, kecil atau ukuran berapa senti. Ini aku ada 2 ukuran karena memang adanya seperti ini, jadi aku siapkan. Dan ini jangan lupa semuanya dioles dulu dengan margarin supaya tidak lengket dan adonan akan mudah dikeluarkan dari cetakan setelah kita panggang. Setelah 30 menit adonannya bisa kita keluarkan dari kulkas dan kita cetak satu persatu di dalam cetakan pie ini ya. Ini udah dingin, udah agak kaku, jadi kita siap untuk mencetak satu persatu kulit pastry. Nah ini disesuaikan, jangan terlalu tebal, kalau bisa lebih enak kulit
pie-nya itu tipis, jadi semakin tipis semakin enak kalau untuk aku ya. Jadi kalau bisa tipis aja dan jadi hasilnya lebih banyak. Cetak seperti ini, lalu kita rapikan dan selesai. Kita lakukan sampai selesai. Kita buat satu demi satu. Ini gampang ya dicetaknya, jadi cepat sekali selesainya. Setelah ini jangan lupa nanti kita tusuk-tusuk pakai garpu supaya bagian bawahnya itu nggak, pada saat dipanggang nggak naik. Setelah ini kita panggang selama 25 menit. Kita cek ya kematangannya. Ini aku panggang di api 200 derajat. Sesuaikan dengan api kalian masing-masing. Awas jangan sampai gosong. Nah, isiannya tinggal sesuaikan dengan selera. Dan ini aku isinya pakai rogut ayam yang biasa aku pakai resepnya untuk membuat risole serogut ayam. Jadi ini kulitnya tidak pakai kulit risol, tetapi menggunakan kulit pie, dipanggang, tidak digoreng seperti biasanya kalau membuat risol. Rasanya enak dan benar-benar asik, apalagi kalau kalian punya peterseli atau punya seledri untuk taruh di atasnya supaya cantik sebagai garnish. Demikian resep hari ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Salam.